dan Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 23 April 2023. 1. Romawi, Warta Keuangan. A. Penerimaan per tanggal 16 April sampai dengan 22 April 2023 berjumlah 96.198.400 rupiah. B. Pengeluaran per tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% 34.350.000 rupiah. B. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah 16.360.800 rupiah. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% 8.180.400 rupiah. C. Belanja jemaat per tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023 50.251.000. 2. Romawi, Warta Kehadiran Jemaat. A. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Paskah Minggu tanggal 16 April 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 WIB 307 orang. 2. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 542 orang. Melalui live streaming 261 orang. 3. Ibadah jam 16.00 WIB di gedung gereja 346 orang. 3. Romawi, Warta Ibadah. A. Ibadah Minggu 23 April 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain organ Bapak Syamas Yebisim, Kantoria Ibu D. Pesiwerisa Manufandu. 2. Ibadah jam 9.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Yohana Halatu Utoy STH MMID, Ketua Majelis Jemaat GKI Penil Kota Raja. Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain organ Bapak Ye Mansi, Kantoria Ibu Ye Wan Makmur. 3. Ibadah jam 16.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Saudara Goni Siloyanan. Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Apeo jam 9.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. Majelis Piket Rayon Apeo, pemain organ Bapak Omega Tuangi. 5. Ibadah di gedung Parpam
Gunung Sinai, Rayon Gajah Putih jam 9.00 WIB. Dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard Apai. 6. Ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 9.00 WIB. Dilayani Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. 7. Ibadah di Gedung Par Fiodorosa Rayon Percetakan jam 9.00 WIB. Dilayani Bapak Penatua Yohanes Tuangi SE. B. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 25 April 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Max Waromi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Romawi warta tambahan. A. Niat nikah antara Saudara Irfan Roberto Sapulete, lahir di Sorong pada tanggal 5 Oktober 1997, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak John Maso dan Ibu Christina Sapulete, alamat Jalan Gurabesi nomor 5 Klofkam, Rayon Klofkam. Dengan saudari Evelyn Antoneta Karuri, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Februari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Elia Karuri SE dan Ibu Meti Foni Sanaki, alamat Jalan Gurabesi nomor 5 Klofkam, Rayon Klofkam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Senin tanggal 24 2023 jam 10.00 WIB. Penggembalaan pernikahan oleh Bapak Pendeta Didimus Ea Watupa STH kepada pasangan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 jam 10.00 WIB bertempat di Gedung Konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah Majelis Rayon Klofkam. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. B. Pertemuan Majelis Urusan Misi, Penginjilan, Permuridan, dan Kemitraan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, Badan Pekerja Klasis Port Numbai melalui Komisi Misi Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan mengundang Bapak Ibu Majelis Jemaat Urusan Misi, Penginjilan, Permuridan, dan Kemitraan untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 25 April 2023 waktu pukul 10.00 WIB, tempat GKI Baktra Hayat Hamadi Angkatan Laut. C. Perayaan HUT ke-115 tahun Injil masuk di Maudori Biak Supiori. Dalam rangka merayakan HUT ke-115 tahun Injil masuk di Maudori Biak Supiori pada tanggal 26 April 1908 sampai 26 April 2023 direncanakan akan dihadiri oleh seluruh masyarakat Biak, warga GKI, dan dominasi
gereja-gereja di tanah Papua, dari Kabupaten Mambramo, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura. Maka Dewan Adat Kain-Kain Biak Papua wilayah Tanah Tabi melalui panitia pelaksana mengundang warga jemaat orang Biak Mambri Mansunanem Bisyowi Binkon Biak dapat berkesempatan mengikuti ibadah syukur pada hari tanggal Rabu 26 April 2023 waktu pukul 9.00 WIB, tempat auditorium Universitas Cendrawasih. D. Pertemuan Majelis Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan Badan Pekerja Klasik Sport Mumbai melalui Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan mengundang Bapak Ibu Majelis Jemaat Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 27 April 2023 waktu pukul 10 pagi 00 WIB, tempat ruang serbaguna Jemaat Pengharapan Jayapura. E. Konsolidasi Persekutuan Anggota Muda PAMGKI Pengharapan. Konsolidasi Persekutuan Anggota Muda GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 29 April 2023 waktu pukul 9.00 WIB, tempat ruang serbaguna Jemaat Pengharapan Jayapura. F. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Geisler Papua. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Geisler Papua telah membuka pendaftaran, yaitu pendaftaran gelombang 1 tanggal 1 Maret sampai dengan 3 Juni 2023 dan pendaftaran gelombang 2 tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Agustus 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. G. Politeknik Penerbangan Jayapura. Disampaikan bahwa Politeknik Penerbangan Jayapura merupakan salah satu pendidikan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kementerian Perhubungan akan melaksanakan seleksi penerimaan calon taruni pencatar Kemenhub tahun 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. H. Tangguk persembahan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dengan melihat kondisi pemberlakuan satu tangguk yang belum dapat menjawab kebutuhan belanja jemaat, maka dengan ini kembali akan ditambahkan satu tangguk ekstra demi menopang pelayanan. I. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 22 April 2023 berjumlah 530.967.10 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
J. Penutup. 1. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. 2. Jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone atau telepon selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. 3. Jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. 4. Setelah beribadah, sebelum meninggalkan ruangan ibadah, jemaat dihimbau tidak meninggalkan tisu atau kertas, pembungkus gula-gula, dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahaleng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 5 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergembira. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari surya terang benderang, yang mas cahayamu cerah.
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita memuji dan memuliakan Allah dari nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan 3. Hai kaum Tuhanku, Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat. Muliakanlah Dia segala tempat. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat. Kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat, kekal dan teguh. Jemaat berturut-turut kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Lalu nyanyian rohani 60 ayat 3 dan 4 sesudah kita menerima berita rahmat Tuhan. Marilah saudara-saudari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita memohon pengampunan dosa daripadanya. Sebab jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, inilah kami umat-Mu yang datang dalam persekutuan pada pagi hari ini, seraya memohon kasihanilah kami, sebab kami ini hanyalah tanah, debu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, penuh dengan pelanggaran dan kesia-siaan hidup yang kami warisi dari nenek moyang kami. Oleh sebab itu, di bawah tangan pengasihan-Mu Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Inilah berita rahmat Tuhan bagi semua orang yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Begitu kita terlepas. Begitu kita terlepas, tak takut lagi dan cemas.
percaya itu memberi kuasa atas maut ngeri. Ya Yesus, kebangkitan-Mu beri hidup baru dan sembuh. Yang Kau tentukan maksudnya terang, mulia dan bakal. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan di minggu kerja yang baru. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Apabila umat telah menemukan sabda Tuhan ini, Alkitab kita tetap dalam keadaan terbuka, dan marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah mempersiapkan diri-diri kami untuk menerima sabda-Mu. Jadikanlah setiap kami sebagai tanah yang subur, supaya benih firman-Mu ditaburkan dan mendapat tempat untuk bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang begitu lebat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan semua ini, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Guru dan Pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohonnya. Amin. Satu Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dengan dua perikop, salam, pengharapan iman dan kasih. Demikianlah firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita hendak memberi persembahan syukur. Pujian dari nyanyian rohani 66 ayat pertama dan seterusnya akan mengiringi persembahan ini, di mana setiap ayat diselingi dengan instrumen. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudari mempersiapkan semua pemberian ini, ingatlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hai puji kuasa namanya. Hai puji kuasa namanya, malak sembah sujud, dan di hadapan arasnya beri hormat, 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 Yesus Tuhanku.
Hai syahid karena sabdanya senangkan hatimu, sehingga jumlah menggenapi hormat, hormat, hormat Yesus Tuhanmu. Berbalik Bani Israel kepada Rajamu yang melepaskan, kamu pun beri hormat, hormat, hormat Yesus Tuhanmu. Segala bangsa dunia, negeri dekat dan jauh, yang menerima damai-Nya, beri hormat, hormat, hormat Yesus Tuhanmu. Jemaat genap yang akhirnya akan dipersatukan, berhimpun di hadapan-Nya, beri hormat, hormat, hormat Yesus Tuhanmu. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 pribadi atau 3 keluarga. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah memberi bagi kami segala nafas hidup, kekuatan, kemampuan, kesehatan, usaha dan pekerjaan
yang memberi bagi kami keluarga dan rumah tangga, memberi istri, suami, serta anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Inilah yang kami beri sebagai rasa syukur kami kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, atas semua berkat-berkat ini. Walaupun di saat ini kami ada dalam kondisi kurang sehat, dalam masa pemulihan, tapi kami patut bersyukur bahwa Allah sangat mencintai dan mengasihi kami. Terimalah seluruh persembahan syukur ini. Bersama dengan persembahan kami, ada 3 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur, dan 4 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan mereka. Itulah janji iman dari tiap-tiap saudara-saudari kami, yang sesungguhnya Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih mengenal dan tahu nama mereka serta pergumulan-pergumulannya. Dan kepada mereka yang mengelola, menata, dan mengatur seluruh persembahan kami dari aras jemaat, klasis, dan di sinode, biarlah semua yang mereka tatah dan atur bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah seluruh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami semua yang hadir, baik orang dewasa, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus kami sepersembahkan syukur ini. Amin. Shalom. Marilah kita kembali melihat pada pembacaan kita firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12, dan tema yang diberikan untuk menjadi pengantar dan menjadi bagian yang menolong kita ialah beriman teguh di tengah badai kehidupan. Beriman teguh di tengah badai kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, iman seringkali dipahami hanya sebagai suatu pengertian kemampuan dan kepercayaan tentang isi pokok ajaran-ajaran suatu gereja. Namun pada sisi lain, iman secara nyata lebih merupakan suatu sikap, respon, tindakan, aksi, dan keputusan, perilaku seseorang dalam menyingkapi berbagai situasi dan persoalan-persoalan hidupnya. Iman ini yang sering kita hadapi, sehingga dapat terjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup lengkap tentang ajaran iman, tetapi tidak mampu memberlakukan iman secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari, atau sebaliknya dapat terjadi seseorang kurang memiliki pengetahuan yang seharusnya, tetapi kehidupannya kaya dengan sikap dan tindakan iman yang nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Abraham dibenarkan karena perbuatan. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjalani hidup beriman di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan penderitaan tidaklah mudah. Tidak mudah. Saudara, saudari, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, dari ruang-ruang keluarga kita,
ruang-ruang lingkungan hidup kita, sampai dengan ruang-ruang kerja dan usaha kita pasti terjadi. Itulah ujian. Imanmu sebesar biji sesawi, pasti engkau pindahkan persoalan itu. Tetapi kalau imanmu seperti daun atau seperti air di atas daun keladi, talas, goyang sana goyang sini, pasti jatuh pada akhirnya. Kita membutuhkan anugerah dan pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk tetap memperlakukan iman secara nyata ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau firman tidak ada di dalam hatimu, firman tidak ada di dalam hidupmu, bagaimana engkau hidup? Carilah Tuhan, kata Amos. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Terkadang kita mencari segala kebutuhan makan minum kita lebih daripada mencari Tuhan. Sehingga saudara-saudari, kita membutuhkan iman karena sesungguhnya kita sebagai manusia yang berdosa tidak mampu melawan kuasa dosa yang bekerja di dalam diri kita. Khususnya kita membutuhkan kuasa iman ketika kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, penuh penderitaan, tragedi, dan berbagai situasi yang berkaitan dengan kelemahan diri. Ketika murid-murid Yesus mendayung dan melewati Danau Galilea, pada pukul 3 pagi Yesus datang dan menjumpai mereka. Mereka kira hantu, dan guru yang agung itu berkata, janganlah takut. Ketika mendengar perkataan itu, Simon Petrus langsung turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika ada tiupan angin yang mengganggu seluruh iman percayanya, maka tenggelamlah dia. Dia bertolong, Tuhan, tolonglah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, inilah kita. Pada titik-titik tertentu, terkadang kita merasa kita kuat, kita hebat, kita bisa. Tetapi sesungguhnya harus kita sadar, kita ini hanyalah tanah, debu yang diizinkan Tuhan untuk hidup. Ayat pertama dan kedua, tujuan surat ini jelas, yaitu kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Petrus menyebut mereka umat pilihan Allah, sebutan yang dahulu menjadi milik bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel gagal memenuhi rencana Allah, maka hak istimewa yang dulu menjadi milik Israel sekarang menjadi milik gereja Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perkataan ini telah diucapkan, disampaikan Allah kepada Yesaya pada 700 tahun sebelum Yesus datang. Melalui Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagiku untuk engkau mempersatukan suku-suku Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Orang Israel
menganggap inilah hak mereka, milik mereka. Ternyata ketika Yesus naik ke surga, perkataan Yesus, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku," menggerakkan seluruh pengikut-pengikutnya melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, dan mereka pergi dan memberitakan Injil itu. Pada ayat 3 dan 5, bagian ini dimulai dengan suatu pujian bagi Allah. Selanjutnya muncul pemikiran tentang kelahiran kembali. Orang Kristen adalah orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah ke dalam kehidupan yang baru. Ini merupakan karya Allah semesta, bukan karena usaha manusia. Lebih lanjut, orang Kristen masuk dalam milik pusakanya. Artinya, bagian yang tidak dapat binasa. Kita menjadi milik, menjadi anak-anaknya, yang memanggilnya ya Abah, ya Bapa. Perkataan ini dikutip oleh Rasul Paulus pada Roma pasal 8 berdasarkan perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang, tidak pada orang-orang Yahudi atau orang Israel, tapi semua orang. Maka ketika semua orang menerima kuasa itu, maka bagian yang terindah dalam hidupnya bahwa ia tidak akan binasa. Perkataan Yesus ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa hidup serta percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang kekal. Perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 tentang barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah hal yang tidak binasa, tidak bisa diambil oleh siapa-siapa. Bapak A menikmati dan memberi hidupnya bagi Tuhan, tidak mungkin dia membawa dan memberikan bagi istrinya atau kepada anak-anaknya. Itu bagiannya dia. Siapa yang mencari, dia mendapat. Dan ayat 6 serta 7, Petrus tiba pada situasi yang mana para pembacanya mengalaminya. Kekristenan membuat mereka menjadi tidak populer, bahkan harus menanggung berbagai macam penderitaan dan penganiayaan. Petrus mengingatkan kepada jemaat tentang 3 hal penting yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman ini. Pertama, melihat pada sesuatu yang agung yang ada di depan mereka. Kedua, setiap pencobaan merupakan ujian untuk memperkuat dan memurnikan iman mereka. Ketiga, siapa yang bertahan dalam penderitaan dan pencobaan akan menerima kemuliaan dari Yesus Kristus pada saat ia menyatakan dirinya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada bagian inilah kita melihat 3 hal penting sekali. Melihat pada sesuatu yang agung yang di depan kita. Setiap pencobaan merupakan ujian, dan siapa yang bertahan dalam penderitaan akan menerima mahkota. Sehingga bagian yang dikatakan oleh Yesus, saya kutip saja dari Injil Lukas 9 ayat 23. Maka katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah tanda saya dan saudara-saudari
harus menderita. Ketika memperlihatkan dan menyatakan dari diri kita, saya adalah pengikut Kristus, maka saya juga harus siap menderita. Saya harus siap membayar harga. Kalau kita tidak mau menderita di dalam pelayanan, anggap enak-enak yang biasa-biasa. Saudara-saudari, penderitaan yang diberikan atau diizinkan Tuhan itu dalam kehidupan tiap-tiap orang berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan. Memang ada bagian-bagian yang sama, tetapi selebihnya tidak akan berjalan bersama. Setiap orang Tuhan kasih menurut ukuran iman atau ukuran kekuatan dan kemampuan yang ada pada mereka. Inilah ujian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi siap juga untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Siap untuk menderita. Saudara, kita jumpai hal itu di mana? Ruang-ruang hidup kita hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan hari-hari yang akan datang. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, rumah tangga, keluargamu, ruang-ruang itu ada di sana. Inilah bentuk-bentuk ujian untuk mengukur sedalam dan sejauh mana iman percaya kita. Ayat 8 dan 9. Petrus menyampaikan bahwa sesungguhnya jemaat tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus Kristus, tetapi mereka mengasihinya dan mereka terus bersukacita yang mulia dan kekal yang tidak akan menerima mereka dapatkan dari dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan penderitaan, tetapi sukacita yang kekal telah tersedia bagi mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Perkataan ini Rasul Petrus mendengar dalam kesaksian Yesus bangkit sesudah 8 hari melalui Injil Yohanes pasal 20. Ketika 8 hari kemudian Petrus dan teman-temannya bersama dengan Thomas yang berkata, saya tidak percaya kalau Yesus bangkit sebelum saya tusukkan jari saya ke lambungnya. Di ayat 28, di ayat 25 sampai dengan 27, bagaimana percakapan itu terjadi. Tuhan Yesus katakan, mari Thomas, silakan. Masukkanlah jarimu di telapak tanganku dan lambungku, supaya engkau tidak percaya lagi, engkau percaya. Apa perkataan Thomas? Pada ayat 28 dari Injil Yohanes 20, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di ayat 29 dari Yohanes 20 itu. Perkataan Rasul Petrus dalam penulisan bagian ini di ayat 8 dan 9 menyampaikan bahwa sesungguhnya jemaat tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi orang-orang yang ada di Kapadokia, di Pontus, di Bitinia, di Asia kecil, itu percaya bahwa Yesus Kristus itu ada dan hidup dan ada di antara mereka, di dalam mereka, bersama dengan mereka. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, kalau ungkapan, pernyataan, dan kehidupan yang meyakinkan diri bahwa Yesus ada bersama dengan kita, dimanapun saudara berada, dalam situasi dan kondisi keadaan yang membahayakan, menakutkan, yang mencekam, pasti ada perlindungan
yang dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan Dia. Kalau ada keyakinan, kepastian itu di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, pasti malaikat Tuhan, bala tentara surgawi Tuhan utus untuk menjaga kita dalam radius yang Tuhan tentukan. Berapa meter, berapa kilometer, itu ukuran Tuhan. Tapi terkadang kita ragu. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Situasi keadaan hari ini di tanah Papua, saudara-saudara kita yang ada di gunung-gunung, saudara-saudara kita yang sebagai aparat ada di dalam situasi-situasi seperti ini. Tapi di antara sekian orang, ketika ada anak Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, akhirnya ayat 10 sampai 12 juga mengantar kita pada bagian yang sendiri. Bagian ini berbicara tentang keajaiban keselamatan yang datang kepada manusia melalui diri Yesus Kristus. Hal ini yang diperhatikan oleh dan diselidiki oleh para nabi. Ada dua hal yang diceritakan oleh para nabi. Pertama, mereka memperhatikan tentang keselamatan dan kasih karunia yang akan datang. Dan kedua, Roh Kudus yang bercerita kepada mereka mengenai segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini Rasul Petrus melihat kesaksian-kesaksian secara khusus di dalam kitab Perjanjian Lama. 700 tahun sebelum Yesus ada, Yesus bersama dengan kita di dunia ini. Yesaya 53 berbicara tentang hamba yang menderita. Yesaya 53 berbicara tentang dia akan berdoa di antara para pemberontak. Dia digantung di antara para pemberontak. Itu terjadi di peristiwa Yesus disalibkan. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yang digunting bulunya, namun dia tidak merontak. Yesaya 53 sudah bernubuat. Roh Tuhan sudah turun berbicara kepada Yesaya bahwa akan datang masanya. Tapi begitu lama, 700 tahun. Dan ketika Yesus ada di antara para penjahat, para pemberontak ini, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai dengan seluruh pelayanan di kayu salib itu selesai, baru semua orang yang mulai percaya apa yang dibuatkan Yesaya pada 700 tahun yang lalu di Yesaya 53 itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa hal penting bagi kita dengan melihat pada tema kita beriman teguh di tengah badai kehidupan. Hal yang pertama, saudara-saudari, bangunlah imanmu di atas dasarmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa bergantung menempel pada iman seseorang. Bangunlah dirimu sendiri. Itulah modalmu, itulah hartamu, itulah upahmu. Banyak kelompok-kelompok doa, banyak hal-hal doa yang bermunculan dan kita semua hanya berpaut dan mengikuti. Tapi imanmu sendiri tidak kuat. Bangunlah imanmu di atas dasar imanmu yang paling sungguh dan berdoalah di dalam Roh Kudus.
Jangan kita nebeng pada iman orang. Bangun diri sendiri. Itu yang paling kuat. Seorang olahragawan, seorang angkat berat, angkat besi atau binaraga, dia tidak akan mengambil kekuatan dari pelatihnya. Tapi ketika dia bertanding, dia menunjukkan dirinya sendiri bahwa saya bisa angkat barbel sekian kilo atau tidak. Itulah iman kita. Kita tidak bisa menempel pada orang lain. Harus diri sendiri. Sehingga saya bisa menghadapi gelombang atau badai hidup ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, saudara-saudari, tidak ada satu masalah di bawah kolong langit ini yang lebih besar dan berat dibandingkan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Tidak ada. Hanya Tuhan bilang, jikalau imanmu sebesar biji sesami, pasti engkau pindahkan. Pergumulan dan persoalanmu, akar kepahitanmu dalam hati, Tuhan sanggup menyelesaikan. Asalkan datang padanya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, beriman teguh di tengah badai kehidupan. Saudara-saudari, janganlah kita cari yang instan-instan saja. Yang cepat jadi, yang bisa menolong kita, bisa menyelesaikan persoalan kita. Berjalanlah di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Amsal katakan, ada jalan yang dianggap lurus, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Jalanlah di perkataan yang Yesus ucapkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita berjalan di dalam jalan itu, kita akan memperoleh segala hal yang membuat kita menjadi kepunyaannya. Kita dibenarkan di dalam Dia, dan akhirnya kita akan hidup bersama dengan Dia. Doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka ini juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan ini kepadaku, supaya melihat kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Kita siapkan nyanyian rohani 77 ayat 2 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan
Semua orang percaya disilahkan duduk kembali. Mari kita masuk pada doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerah-Mu, firman yang memberi kami hidup. Nasihat di dalamnya ada nasihat, ada teguran, ada berkat, ada kasih, ada pengharapan telah datang, dan kami rindu semuanya ini dimeteraikan di dalam loh hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Melalui persekutuan kami hendak berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Dengan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya, baik para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatu basyamas, pengajar sekolah minggu, badan pelayan unsur, urusan-urusan, dan juga alat-alat kelengkapan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh setiap jemaat. Pelayanan kami dari pulau-pulau pesisir pantai, pedalaman, gunung, lembah, tanah Papua, Tuhan bersama dengan semua hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan seluruh daerah-daerah otonomi baru yang terbentuk di aras provinsi, para pimpinan-pimpinan kami dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, distrik, kelurahan, dan kampung, RW, RT, lalu pimpinan-pimpinan kami di aras TNI Polri, baik Pangdam dan seluruh jajarannya sampai Babinsa, Kapolda dan seluruh jajarannya sampai Babin Kemtipmas, para pimpinan di DPRP dan DPRD dengan semua anggotanya, para pimpinan BUMN dan BUMD dengan seluruh karyawan-karyawatinya, pimpinan-pimpinan LSM dan seluruh karyawannya, dan juga pimpinan MRP dan semua anggotanya. Papua adalah kepunyaan Tuhan. Dengan sejumlah hal yang terjadi saat ini, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membuat segala sesuatu. Izinkanlah yang dikehendaki oleh Tuhan kami menerima di atas tanah ini. Baik kami orang asli Papua maupun saudara-saudara yang hidup bersama dengan kami dari seluruh Nusantara di tanah ini. Tuhan berkati kami, sebab kami ingin hidup dalam damai, dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan dan kebutuhan jemaat. Kami berdoa untuk unsur dan alat kelengkapan guru-guru sekolah minggu dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, guru SD Senasaba, dan juga guru-guru PAUD. Tuhan memberkati dan menolong semua alat pelayanan kami ini. Biarlah berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja, kami berdoa supaya semua yang ada di dalamnya melaksanakan sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Panitia Pembangunan Fisik Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, dengan proposal-proposal yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Dari mimbar GKI Pengharapan Jayapura, kami percaya kuasa dan kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus telah memberkati dan memberkati semua orang yang turut serta dalam menyelesaikan dan menjawab surat-surat kami ini, baik yang seiman maupun yang tak seiman. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia sidang Jemaat ke-33 tahun Rayon Gajah Putih. Tuhan memberkati supaya upaya, usaha, dan kerja keras panitia untuk mencapai apa yang menjadi target terjadi menurut kehendak Tuhan, waktu Tuhan, hari Tuhan untuk semua ini. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Papua, di Jayapura, bahkan di luar Papua. Tuhan bersama dengan mereka dalam segala jenjang-jenjang studi ini.
Demikian juga bagi anak-anak kami yang sedang melaksanakan tugas di luar dari Jayapura, dimanapun mereka bertugas dan berada. Kami yakin dan percaya Allah di dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus adalah perisai yang hidup dan ada bagi mereka semua di tempat tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pelayan firman dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Pendeta Didimus Ewatopa sekeluarga, Pendeta Richard Pai dan Ibu Pendeta Nani Pradepai sekeluarga, Bapak Pendeta Simon Tirus sekeluarga, Ibu Pendeta Fedi Suripati sekeluarga, hambamu Bapak Pendeta Fransko Kamis sekeluarga, istri dan anak-anak dari Bapak Pendeta Pit Daniel Weni almarhum, suami dan anak-anak dari Ibu Pendeta Tisbet S.J. Rarawi almarhum. Kami ada dalam jemaat, terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat yang menopang kami para pelayan. Dari mimbar Jemaat Pengharapan ini hamba berdoa mohon berkat Tuhan untuk semua warga jemaat kami, baik itu janda, duda, yatim piatu maupun mereka yang Tuhan masih hidup bersama-sama dengan segala pemberian mereka. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para penatua dan siamas di 9 rayon pelayanan. Dalam pelayanan-pelayanan di rayon masing-masing dari APO Percetakan, Plovkam Oikumene, Diaspora Aspol, SGO, Ampera, dan Gajah Putih. Dalam ibadah-ibadah, dalam perkunjungan-perkunjungan, dalam pelayanan-pelayanan kasih, dalam pelayanan-pelayanan khusus, hanya oleh Tuhan yang menolong mereka dan memampukan semua alat pelayanan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh program dari urusan-urusan biarlah berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa untuk anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka, Tuhan sayangi mereka. Anak-anak muda kami yang ada di sekolah-sekolah khusus, jenjang-jenjang untuk bekerja, Tuhan menolong mereka. Kehidupan semua warga jemaat kami yang bekerja di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, di LSM, yang berwirausaha, dan juga buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, jualan kecil, baik di depan rumah, di emper-emper toko, di pasar. Tuhan memberkati semua kerja umat-Mu. Demikian juga bagi orang-orang tua kami yang telah pensiun, yang telah purna tugas. Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam segala karya dan pengabdian yang telah mereka lakukan, dan biarlah hidup mereka menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan warga jemaat yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kami teringat akan kekasih kami Ibu Rahael, Tuhan sayangi, Tuhan hadir di dalam kehidupan Ibu dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan hari Tuhan, untuk bersama dengan Ibu atas pergumulan dan kondisi dari kesehatan Ibu Rahael. Kami berdoa Tuhan, sejumlah warga jemaat kami juga ada di ruang-ruang pelayanan medis, tapi juga ada di rumah, bahkan yang hadir di saat ini. Tuhan sayangi mereka. Janda duda, yatim piatu, lansia, dan semua warga jemaat kami yang dalam pergumulan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, saudara-saudara kami yang ada di rutan-rutan maupun di lapas, Tuhan menolong mereka, sebab apa yang mereka lakukan, Tuhan jauh lebih mengerti pergumulan dan kebutuhan hidup daripada saudara-saudara kami ini. Saat ini kami berdoa untuk majelis yang bertugas dari rayon Percetakan, Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan. Tuhan memberkati pemain urgen, pemandu pujian, operator sound system, dan tim multimedia. Tuhan memberkati pegawai gereja yang ada dan mengatur seluruh keamanan dan kendaraan yang ada di ruang atau di halaman Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika seluruh pelayanan kami berakhir, ketika kami pulang, baik yang menggunakan kendaraan, yang menumpang angkutan umum maupun yang berjalan kaki, Tuhan bersama dengan kami semua. Akhirnya Bapa di surga, sayangilah kami, ampunilah salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita siapkan nyanyian rohani 58 yang hendak kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan dalam keadaan berdiri, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Nyanyian rohani 58 ayat pertama dan kedua. Bernyanyi dan bersukalah. Bernyanyi dan bersukalah, percaya satu nama, bersaksi dalam dunia, teguh bersama-sama, semuanya menjadi terang, kesungguhan telah menang, pendusta itu kalah. Mengapa cari selamatmu di alam kematian? Mengapa takut diserbu kuasa kengerian? Di dalam Tuhan terang bakar, yang kasih keadaannya, tak ada kegelapan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan nyanyian rohani 58 ayatnya yang ketiga. Tentu di dalam dunia. Tentu di dalam dunia terdapat kesusahan yang tersembunyi artinya, dan banyak percobaan, tetapi tahan beriman di dalam terang kebangkitan. Terang Tuhan jadi nyata. Semua umat percaya diundang berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain urgen, pemandu pujian, petugas sound system, multimedia, dan seluruh pegawai gereja, mengaturkan banyak terima kasih bagi kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Pulanglah dalam damai sejahtera dan masuklah kehidupan di minggu kerja yang baru. Terimalah salam dan hormat kami yang melayani. Shalom.